Suamiku memberikan aku jus alpukat yang sudah dikasih racun. Dia mengatakan, enak kan jusnya? Aku mengatakan, enggak tahu mas, jusnya diminum ibu kamu. Seketika dia panik dan berlari ke kamar ibunya yang sudah terbaring lemas di kamar. Ternyata suamiku berniat meracuniku agar bisa menguasai hartaku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan makin memberikan cerita yang menarik lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Pagi itu, rumah kecil yang ditempati Windy dan Raditya masih terasa seperti biasanya. Tenang, rapi, dan dipenuhi aroma kopi yang baru saja selesai diseduh. Di meja makan, Windy sedang menyiapkan sarapan sederhana, roti panggang dan telur mata sapi. Ia selalu bangun lebih awal, bukan hanya karena sudah terbiasa, tapi juga karena ia merasa rumah itu tenang ketika Raditya masih tertidur. Tenang dalam arti yang berbeda dari dulu? Tentu saja. Dulu, Raditya akan bangun dengan senyum, memeluk Windy dari belakang sambil bercanda. Sarapan apa hari ini, sayang? Windy akan tertawa dan menggodanya balik. Tapi belakangan, kebiasaan itu hilang. Sudah hampir 2 bulan Raditya lebih sering bangun dengan wajah datar. Atau lebih buruk, langsung mengambil ponselnya begitu membuka mata tanpa menyapa siapapun. Pagi ini pun begitu. Raditya berjalan ke meja makan tanpa melihat Windy. Ia menarik kursi, duduk, membuka ponsel, dan mulai mengetik sesuatu. Windy menatapnya sejenak, menunggu mungkin ada sapaan, senyum, atau sekadar ucapan pagi. Tapi tidak ada. Mas, sarapannya sudah siap, ucap Windy pelan, berusaha menjaga nada suaranya tetap lembut. Jawab Raditya singkat tanpa mengangkat kepala. Windy mencoba tersenyum kecil, meski hatinya terasa sesak oleh perubahan yang tak ia mengerti. Ia duduk di seberang Raditya, memandang suaminya yang tampak lebih jauh dari siapapun, meski jaraknya hanya selebar meja makan. Beberapa menit berlalu tanpa percakapan. Raditya menaruh ponsel, lalu mulai makan. Setelah satu suapan, ia meletakkan garpunya dengan suara agak keras. Terlalu asin, gumamnya. Windy terkejut kecil. Oh, maaf, mas. Mungkin tadi. Lain kali jangan bikin asal. Kata-kata itu bukan teriakan, tapi cukup untuk membuat Windy membungkam. Suara datar itu justru lebih menyakitkan daripada jika Raditya marah besar. Bukan tentang sarapan, Windy tahu itu. Ada sesuatu yang berubah dalam diri suaminya, sesuatu yang dingin dan sulit dijangkau. Namun ia tidak membalas. Ia hanya mengangguk pelan. Sore hari, Windy duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian. Raditya sudah pergi sejak siang, katanya ada urusan pekerjaan. Tapi Windy tahu, akhir-akhir ini, pekerjaan, itu semakin sering menjadi alasan. Raditya pulang semakin malam, bahkan kadang lewat tengah malam. Dan setiap ditanya, jawabannya selalu singkat. Banyak kerjaan. Padahal dulu Raditya selalu memberi kabar. Selalu. Windy menatap jam dinding. Jarum panjangnya bergerak lambat seperti enggan berpindah, membuat rumah terasa lebih sepi. Ia memegang kaos Raditya yang baru selesai dilipat, lalu menghela napas panjang. Hatinya dihantui perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti ada sesuatu yang berbahaya sedang mendekat, tapi ia tidak tahu dari mana asalnya. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan membaca buku. Namun setiap halaman yang ia baca terasa lewat begitu saja tanpa benar-benar masuk ke kepala. Kegelisahan itu tetap menempel seperti bayangan. Ketika malam tiba, Raditya akhirnya pulang. Suara pintu dibuka agak keras, seolah ia terburu-buru. Windy menoleh dari sofa. Mas baru pulang? Tanyanya lembut. Raditya menggantung jaket tanpa menatapnya. Ya, kemarin Mas juga pulang malam. Apa pekerjaan lagi banyak? Raditya berhenti sebentar, lalu menatap Windy. Matanya tidak marah, tetapi tajam seperti sedang mengukur sesuatu. Kamu kenapa tanya-tanya terus? Curiga sama aku? Windy menggeleng cepat. Bukan begitu, Mas. Aku cuma khawatir. Kamu sering banget pergi sampai malam. Namanya juga kerja, jawab Raditya, lalu berlalu ke kamar. Nada bicara Raditya membuat dada Windy kembali sesat. Bukan karena suara keras, melainkan karena dinginnya. Malam itu, Windy terjaga di ranjang.
Ia memandangi langit-langit sambil merenungkan semuanya. Raditya sudah terlelap, tapi wajahnya tampak berbeda. Kayak tegang, seperti seseorang yang menyimpan sesuatu. Windy menoleh ke arah suaminya. "Mas, sebenarnya kamu kenapa?" bisiknya pelan, walau ia tahu Raditya tidak akan menjawab dalam tidurnya. Ia kembali memandang langit-langit, sambil mencoba mengingat kapan perubahan itu dimulai. Ketika Busari mulai sakit, ketika Raditya mulai banyak keluar, atau ketika ia mulai bertanya-tanya tentang tabungan keluarga Windy, tak ada jawaban pasti. Yang ada hanyalah firasat buruk yang semakin kuat. Semakin menusuk. Ia memejamkan mata dan mencoba tidur, tapi jantungnya berdetak terlalu cepat. Perasaan itu tak mau pergi. Ada sesuatu yang tidak wajar sedang berkembang di rumah ini, dan Windy tahu, apapun itu, akan menjeret dirinya ke arah yang tidak ia inginkan. Namun ia belum tahu apa. Ia hanya tahu satu hal. Raditya bukan lagi suami yang dulu ia kenal. 2 minggu berlalu sejak perubahan sikap Raditya semakin terasa. Windy mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa, tapi setiap gerak-gerik suaminya seolah memiliki makna tersembunyi yang tak mampu ia pahami sepenuhnya. Ada jarak yang semakin melebar, meski mereka tinggal serumah dan tidur di ranjang yang sama. Pagi itu, Windy sedang mencatat kebutuhan dapur di buku kecil yang selalu ia simpan. Sudah menjadi kebiasaan baginya untuk mencatat pengeluaran agar rumah tangga tetap teratur. Baru saja ia menuliskan, beras, di halaman baru, Raditya tiba-tiba datang menghampiri. "Apa itu?" tanyanya singkat. "Daftar belanja, Mas," jawab Windy lembut. "Sudah mau habis beberapa bahan." "Lihat sini." Windy terdiam sejenak sebelum menyerahkan buku tersebut. Raditya membuka halaman demi halaman. Matanya bergerak cepat, seolah sedang mengaudit perusahaan, bukan rumah tangga kecil mereka. "Kita terlalu banyak pengeluaran," katanya akhirnya. Windy terkejut. "Pengeluaran apa, Mas?" "Semua kebutuhan rumah." "Ini." Raditya menunjuk pada beberapa catatan kecil. "Sabun, deterjen, minyak goreng. Kamu terlalu sering beli." Windy mengerjap, bingung. "Kan itu memang dipakai setiap hari." Raditya menutup buku dengan suara keras. "Mulai sekarang aku yang urus keuangan. Kamu nggak usah belanja banyak-banyak." Nada suaranya tegas, bahkan hampir seperti perintah. Tidak ada ruang untuk diskusi. Ia kemudian menyimpan buku itu ke dalam saku jaketnya tanpa meminta izin. Saat pintu tertutup karena Raditya keluar rumah, Windy masih terpaku. Wajar jika suami mengatur keuangan. Ia tahu itu. Namun cara Raditya melakukannya terasa janggal, seperti seseorang yang ingin menguasai aliran uang secara penuh tanpa alasan jelas. Siang harinya, Windy pergi ke kamar Busari untuk mengantarkan makan siang. Kondisi ibu mertuanya semakin menurun dalam beberapa minggu terakhir. Tubuhnya lemah, suara sering serak, dan kadang tampak linglung. Windy duduk di tepi ranjang sambil meletakkan mangkuk bubur di meja kecil. "Bu, ayo makan dulu," ucap Windy lembut. Busari menoleh perlahan. "Makasih, Nak." Windy membantu menyendoki sedikit bubur. Busari sudah sulit mengangkat tangan terlalu lama. Pandangan Windy memerhatikan wajah wanita tua itu. Ada lingkaran hitam di mata dan kulitnya terlihat pucat. Tidak ada yang tahu pasti penyebab sakitnya. Dokter hanya bilang kelelahan dan kurang nutrisi. Sambil menyuapi, Windy sempat bertanya, "Bu, tadi sudah minum obat pagi?" Busari mengangguk pelan. "Sudah, Mas Radit yang kasih." Windy terdiam. Raditya memang biasanya memberikan obat, tapi sebulan lalu, Raditya hampir tidak pernah sedekat itu dengan ibunya. Ia bahkan sering lupa menjenguk meski tinggal serumah. Sekarang, justru kebalikannya. Raditya sangat sering masuk ke kamar Busari, memberikan obat, mengatur makanan, bahkan mengunci lemari obat dan menyimpan kuncinya sendiri. Perubahan itu terasa terlalu drastis untuk tidak menimbulkan tanya. "Mas Raditya baik ya akhir-akhir ini," kata Busari lirih, seakan mencoba mengingat-ingat. "Baik, Bu," jawab Windy, meski dalam hatinya tidak tahu lagi apakah itu benar. Ketika Windy hendak membantu Busari kembali berbaring, ia melihat sebuah gelas di meja samping. Di dasar gelas, ada sisa cairan berwarna kehijauan, seperti jus yang sudah mengendap setengah hari. Windy mengangkat gelas tersebut dan mengendusnya perlahan.
Ada aroma alpukat, tapi juga ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuat Windy ingin meletakkan gelas itu dengan cepat. Bu, tadi minum jus? Tanya Windy perlahan. Iya, Mas Radit bikin tadi pagi. Jawab Bu Sari pelan. Katanya biar aku kuat. Perlahan, jantung Windy berdetak lebih cepat. 2 minggu belakangan ini, Raditya memang sering membawakan minuman untuk Bu Sari, sesuatu yang ia tidak pernah lakukan sebelumnya. Namun Windy menahan diri untuk tidak berpikir macam-macam. Ia mencoba tetap rasional, tidak mau menyimpulkan apapun sebelum ada bukti. Tapi rasa takut itu mulai tumbuh, mengiris pelan. Malam harinya, Raditya pulang membawa banyak kantong belanja. Windy sempat senang, mengira suaminya kembali seperti dulu. Namun ketika ia membantu menurunkan belanjaan, Windy menyadari sesuatu yang aneh. Semua kantong itu berisi barang-barang mahal, snack impor, minuman berenergi, daging wagyu, keju premium. Bukan kebutuhan rumah tangga, melainkan barang-barang yang jelas di luar kebiasaan mereka. Mas, ini semua buat apa? Tanya Windy hati-hati. Raditya merapikan belanjaannya tanpa melihat Windy. Buat stok. Tapi ini banyak banget, Mas. Uangnya. Kok kamu ribut soal uang? Kamu kan punya harta warisan besar. Raditya membalas cepat, tajam. Windy terdiam. Kata-kata itu tidak pernah keluar dari mulut Raditya sebelumnya, bahkan ketika mereka pertama kali menikah. Raditya bukan tipe lelaki yang membahas harta. Tapi kan itu buat masa depan. Raditya menoleh, tatapannya tajam. Ya masa depan kita, bukan cuma kamu. Bukan jawaban itu yang membuat Windy gemetar, tapi nada suara Raditya. Ada sesuatu seperti ambisi atau kepastian di sana. Seakan-akan harta itu sudah berada dalam genggamannya. Malam sudah larut. Windy duduk sendirian di kamar, memandangi buku pengeluaran yang kini tidak bisa ia sentuh lagi. Sementara Raditya mandi, pikirannya tidak berhenti berputar. Perubahan sikap Raditya. Pengeluaran tak jelas. Tiba-tiba mengatur semua uang. Minuman-minuman untuk Bu Sari. Dan kini mulai membahas harta keluarga Windy secara terang-terangan. Potongan kecil itu seperti puzzle yang belum lengkap, namun arahnya sudah jelas. Ada sesuatu yang tidak beres. Dan untuk pertama kalinya, Windy mulai benar-benar takut. Bukan hanya cemas, tapi takut, seolah ada bahaya yang sedang berjalan ke arahnya, pelan namun pasti. Sejak beberapa hari terakhir, perubahan sikap Raditya semakin membuat Windy sulit membaca apa yang sebenarnya terjadi. Namun sore itu, ketika matahari menurunkan sinarnya dan rumah terasa lebih tenang dari biasanya, Raditya justru muncul dengan ekspresi yang tidak biasa. Senyum tipis yang seperti dipaksakan, tapi seolah ingin terlihat hangat. Windy sedang menjemur handuk Bu Sari ketika Raditya memanggilnya dari dapur. Win, sini sebentar, katanya dengan nada datar tapi berusaha terdengar ramah. Windy melangkah pelan, tidak ingin membuat prasangka buruk, meski dalam hatinya tetap ada rasa waspada. Ketika ia masuk ke dapur, Raditya sedang memegang blender. Aroma alpukat tercium samar, bercampur sedikit bau lain yang tidak terlalu jelas. Di atas meja, ada satu gelas jus berwarna hijau pucat, lebih encer dari jus alpukat biasanya yang sering mereka buat bersama. Kamu capek, ya? Tanya Raditya tanpa menatapnya langsung. Aku bikinin jus alpukat. Kamu suka, kan? Windy mengangguk pelan. Ia memang suka jus alpukat, tapi yang terhidang kali ini terlihat agak berbeda. Warna jusnya tidak seragam, ada bagian yang lebih terang dan bagian yang lebih gelap, seperti tidak tercampur sempurna. Windy memperhatikan gelas itu lebih lama dari seharusnya, membuat Raditya sedikit tergesa menyodorkannya. Minum, Win. Biar kamu nggak kecapean ngurus ibu, ucap Raditya sambil mendorong gelas itu lebih dekat. Windy tersenyum kecil, walau dalam hatinya muncul firasat aneh. Raditya jarang sekali membuatkan minuman untuknya, apalagi dengan sikap selembut ini. Tetap saja, Windy tidak ingin langsung menuduh atau mencurigai berlebihan. Ia mengambil gelas itu dengan kedua tangan, menghirup aromanya pelan. Ada bau alpukat yang familiar, namun ada juga wangi getir samar yang biasanya tidak ada. Ini pakai alpukat yang mana? Tanya Windy mencoba terdengar biasa. Yang di kulkas. Jawabannya cepat sekali, seolah sudah disiapkan. Windy kembali mengamati jus itu. Teksturnya terlalu encer,
hampir seperti dicampur dengan air lebih banyak dari biasanya. Ia mengaduknya pelan dengan sedotan, berharap teksturnya berubah, namun tetap terlihat aneh. Raditya memperhatikannya dengan intens, nyaris tidak mengedip. "Kenapa? Kamu nggak suka?" "Bukan, cuma..." Windy mencari alasan yang tidak menyinggung. "Biasanya kamu nggak bikin seteliti ini." Raditya tertawa kecil, tapi suara tawanya terdengar kering. "Ya, aku mau bantu kamu sedikit, Win. Masa kamu curiga kalau aku perhatian ke istri sendiri?" Nada suaranya terdengar mencoba bercanda, tetapi ada ketegangan tipis yang tidak bisa disembunyikan. Windy merasakan ada sesuatu yang tidak wajar, bukan hanya pada jusnya, tapi pada tatapan Raditya yang terlihat menunggu sesuatu. Menunggu apa? Itu yang tidak bisa Windy tebak. Ia memegang gelas itu, mendekatkan ke bibir, tapi tidak langsung meminumnya. Raditya tetap menatap, seolah ingin memastikan ia menelan jus itu sampai habis. Hati Windy berdegup lebih cepat. "Minumnya nanti, ya," ucap Windy cepat sambil tersenyum. "Aku mau cek Bu Sari dulu. Dia tadi kelihatan agak pusing." Raditya spontan menahan tangannya. "Minum sedikit dulu, Win. Biar kamu segar." Windy merasakan bulu kuduknya meremang. Desakan itu terasa tidak wajar. Raditya biasanya tidak pernah memaksa seperti ini. Ia menelan ludah, mencoba terlihat tenang. Ia pura-pura menyandarkan gelas itu di bibir, tapi tidak meneguknya. Ia hanya basahi bibirnya sedikit untuk meyakinkan Raditya bahwa ia sudah mencicipinya. Iya, nanti aku habisin ya," katanya sambil tersenyum tipis. Raditya akhirnya melepaskan tangannya. "Oke, kalau kamu butuh apa-apa bilang aja." Windy mengangguk, lalu melangkah pergi membawa gelas itu keluar dapur. Begitu ia sampai di koridor yang mengarah ke kamar Bu Sari, ia memperlambat langkah, memastikan Raditya tidak mengikutinya. Ia menghentikan napas sejenak, mencoba merasakan sensasi di lidahnya. Ada sedikit rasa pahit yang aneh, bukan pahit khas alpukat, tapi pahit asing seperti obat yang ditumbuk halus. Windy merinding. Ia tidak ingin langsung mengambil kesimpulan buruk, tetapi campuran rasa itu tidak bisa dianggap sepele. Dengan langkah pelan, ia masuk ke kamar Bu Sari. Sang ibu mertua sedang terbaring lemah seperti biasanya. Wajahnya pucat namun matanya masih terbuka. "Ibu haus?" tanya Windy lembut sambil meletakkan gelas jus itu di meja kecil dekat ranjang. Bu Sari mengangguk pelan. "Sebentar ya, Bu. Aku ambil air putih," kata Windy sambil menatap gelas jus itu satu kali lagi. Ia tidak berniat memberikan jus itu. Ia hanya butuh waktu memikirkan langkah berikutnya. Namun perasaan tidak nyaman itu kini berubah menjadi ketakutan kecil yang mulai merayap pelan di sudut pikirannya. Apa yang sebenarnya Raditya lakukan? Dan kenapa jus itu terasa aneh? Pertanyaan itu terus mengikuti Windy saat ia melangkah keluar kamar, seolah bayangan gelas jus itu masih menempel di belakang kepalanya. Dan tanpa ia sadari, rasa curiga itu baru awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sejak sore itu, suasana rumah terasa lebih tegang daripada biasanya. Windy masih memegang gelas jus alpukat yang dibuatkan Raditya, tetapi ia sengaja tidak meneguknya lagi. Rasa getir yang tadi menyentuh bibirnya masih tertinggal samar, membuatnya semakin yakin ada sesuatu yang tidak wajar. Namun ia berusaha tetap tenang, terutama karena Raditya tampak terus memperhatikan gerak-geriknya. Ketika Windy kembali ke ruang tengah, Raditya langsung menatap gelas di tangannya. "Kamu belum minum lagi?" tanyanya, nada suaranya berusaha terdengar biasa, tapi tetap terasa memaksa. Windy tersenyum tipis. "Aku tadi mau ke kamar Bu Sari dulu, Mas." Dia kelihatan capek. Raditya melangkah mendekat, matanya memantul gelisah. "Tapi kamu minum dulu, Win. Seteguk aja nggak apa-apa." Windy menahan napas sejenak. Desakan itu terasa semakin tidak wajar. Biasanya Raditya tidak peduli apakah ia minum atau tidak. Ada ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan, membuatnya harus memilih kata dengan hati-hati agar tidak memicu amarah Raditya. "Mas, nanti aja ya." "Aku? Kamu minum dulu," potong Raditya cepat. Windy menarik napas, mencoba bersikap selembut mungkin. Ia mengangkat gelas itu, tetapi tidak mendekatkan ke bibir. "Mas, aku tadi udah minum sedikit. Rasanya sedikit beda. Mungkin alpukatnya kurang matang."
Raditya menegang. Nggak apa-apa. Kamu minum lagi. Windy menelan ludah. Waktu seakan berjalan lebih lambat. Ketegangan itu semakin nyata, membuat tengkuknya terasa dingin. Ia memutar otak secepat mungkin mencari cara untuk keluar dari situasi ini tanpa membuat Raditya curiga lebih jauh. Akhirnya Windy menurunkan gelas itu dan berkata dengan nada setenang mungkin. Mas, serius, jusnya sudah diminum. Sudah diminum. Raditya menyipitkan mata. Kok cepat banget? Kamu benar-benar minum. Windy menatapnya, lalu mengucapkan kalimat yang sejak tadi berputar-putar dalam kepalanya. Dengan suara pelan namun jelas, ia berkata, Nggak tahu, Mas. Jusnya diminum ibu kamu. Dalam hitungan detik, ekspresi Raditya berubah drastis. Warna wajahnya seperti menghilang. Matanya melebar, napasnya tersendat, dan keberanian palsu yang tadi ia tunjukkan langsung runtuh. Ia bahkan tidak sempat menyembunyikan keterkejutannya. Ah, apa? Bu Sari, minum jus ini. Suaranya pecah, hampir bergetar. Windy menahan diri agar tidak terlihat terlalu memperhatikan reaksinya. Ibu tadi haus. Jadi aku taruh di meja samping kasur. Mungkin ibu ambil sendiri. Aku belum sempat cek lagi. Raditya tidak menunggu penjelasan berikutnya. Ia langsung berlari ke koridor menuju kamar Bu Sari. Langkahnya tergesa, hampir terhuyung. Pintu kamar terbuka dengan keras, menabrak dinding dan menimbulkan suara yang menggema. Windy mengikuti perlahan dari belakang, cukup dekat untuk mengawasi tapi menjaga jarak agar tidak menambah kepanikan. Ketika ia masuk ke kamar, ia melihat Raditya sudah berlutut di samping ranjang. Wajahnya panik. Bu Sari terbaring lemas, lebih pucat dari biasanya. Matanya terpejam, napasnya tersengal pelan. Gelas jus alpukat kosong berada di meja kecil di sampingnya. Ibu, kok bisa minum ini? Bu, bangun. Suara Raditya gemetar, paniknya tidak bisa ia sembunyikan lagi. Tangannya mengguncang lengan ibunya sedikit, tapi Bu Sari hanya mengerang lemah. Windy berdiri di ambang pintu, memegang dadanya sendiri. Perasaan campur aduk memenuhi pikirannya, khawatir pada kondisi Bu Sari, tapi sekaligus semakin yakin bahwa firasatnya tentang jus itu benar adanya. Raditya menoleh ke Windy, matanya merah dan penuh kecemasan yang tidak biasa ia lihat. Kenapa kamu kasih jus ini ke ibu? Windy tetap tenang. Mas, aku nggak maksa ibu minum. Jusnya aku taruh di meja. Ibu mungkin haus dan minum sendiri. Lagian mas sendiri yang bilang jus ini aman, kan? Raditya membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia terlihat ingin menyalahkan, tetapi juga sadar bahwa ia sedang terjebak dalam kesalahannya sendiri. Wajahnya berkeringat dingin. Kita harus bawa ibu ke dokter, ucap Windy tegas sambil melangkah mendekat. Keadaannya nggak baik. Raditya menggigit bibir, frustasi bercampur panik. Iya. Bantu aku angkat ibu ke mobil. Meski hatinya masih berkecamuk, Windy tetap membantu. Ia memegangi bahu Bu Sari, sementara Raditya menopang bagian kakinya. Mereka mengangkat Bu Sari pelan-pelan menuju mobil. Selama proses itu, Windy memperhatikan betapa gelisah dan kacau sikap Raditya. Cengkeramannya tidak stabil, langkahnya goyah, dan ia terus menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Begitu sampai di mobil, Raditya menyalakan mesin dengan tangan gemetar. Seluruh ekspresinya menunjukkan ketakutan, bukan sekadar cemas biasa, tapi seperti seseorang yang sedang dikejar konsekuensi besar. Windy duduk di jok belakang sambil memegangi Bu Sari. Ia menatap keluar jendela, membiarkan kebisingan mobil memenuhi hening. Namun dalam hati, ia tahu sesuatu telah pecah pada malam itu. Tidak ada jalan kembali. Raditya panik bukan karena ibunya sakit. Raditya panik karena ia tahu apa yang ada di dalam jus itu. Dan itu mengubah segalanya. Raditya mengemudi dengan panik, hampir tidak memperhatikan lampu lalu lintas. Setiap beberapa detik ia melirik ke arah Bu Sari yang terbaring di pangkuan Windy. Napas ibunya terputus-putus, namun masih ada. Windy berusaha tetap fokus, menopang kepala Bu Sari agar lebih nyaman selama perjalanan menuju klinik kecil yang paling dekat. Ketika mobil berhenti di halaman klinik, Raditya langsung turun tanpa menunggu mesin benar-benar mati. Ia berlari memanggil bantuan, sementara dua perawat membantu memasukkan Bu Sari ke ruang gawat darurat. Windy ikut masuk sebentar,
memastikan Busari ditangani oleh tim medis, sebelum akhirnya keluar ketika pintu ruang pemeriksaan ditutup. Raditya terlihat mondar-mandir di koridor klinik, napasnya masih tidak teratur, wajahnya pucat. Tetapi Windy melihat sesuatu yang lain. Bukan hanya rasa panik seorang anak yang khawatir pada ibunya. Ada ketakutan yang lebih dalam, ketakutan yang sumbernya bukan kondisi Busari, melainkan kemungkinan besar, sesuatu yang lain. Windy berdiri di depan pintu, mengamati Raditya dari jauh. Ia tahu sekarang adalah saat terbaik untuk melakukan sesuatu yang telah menekan hatinya sejak kejadian jus itu. Ketika Raditya sibuk mengurus administrasi dan berbicara dengan perawat, ia pun mengambil kesempatan itu. Tanpa suara, ia berjalan keluar dari ruang tunggu dan kembali ke mobil. Malam sudah turun sepenuhnya, membuat area parkir terlihat lebih sepi. Lampu-lampu dari klinik memberikan sedikit penerangan, namun cukup untuk membuat Windy bisa melihat dengan jelas. Ia membuka pintu samping mobil perlahan, memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Gelas jus yang tadi dibawa dari kamar Busari sudah tidak ada. Raditya mungkin mengambilnya saat panik. Tapi blender dan bahan-bahan jus itu pasti masih di dapur rumah. Sementara itu, Windy ingin memeriksa satu hal yang lebih penting. Botol air yang digunakan Raditya untuk membuat jus alpukat. Ia mengingat dengan jelas bahwa Raditya membuka lemari kecil di dapur ketika menyiapkan jus. Lemari itu biasanya berisi gula cair, sirup, dan air mineral. Tetapi tadi sore ia melihat ada botol lain yang warnanya lebih gelap. Ketika Raditya membuat jus, ia sempat mendengar bunyi tutup botol diputar 2 kali, bukan 1. Itu hal kecil, tapi sekarang terasa sangat penting. Windy membuka laci kecil di bagian bawah jok depan mobil, tempat Raditya sering menyimpan barang-barang kecil. Ia mencari dengan cepat namun tetap hati-hati. Tisu, parfum mobil, bon belanja, lalu sebuah botol kecil setengah terisi cairan bening. Tangannya otomatis berhenti. Botol itu kecil seperti botol obat sirup anak, tetapi isinya bukan obat. Cairan di dalamnya berwarna bening, tanpa label, seperti air biasa. Tapi ketika Windy membuka tutupnya sedikit dan mencium aromanya, ia merasakan bau tajam yang menusuk hidung. Bau kimia yang asing, hampir seperti alkohol, tapi lebih getir dan menyengat. Windy menutup tutupnya kembali, napasnya tercekat. Ini bukan air mineral. Ini bukan bahan makanan. Ini sesuatu yang tidak seharusnya ada di mobil. Ia memegang botol itu erat-erat. Tubuhnya sedikit gemetar meski ia berusaha menjaga ekspresi tetap tenang. Jika benar isi botol ini digunakan dalam jus, berarti Raditya benar-benar berniat mencelakainya. Fakta itu menampar Windy lebih keras daripada apapun yang pernah ia rasakan. Namun ia tidak boleh gegabah. Menuduh tanpa bukti bisa membuat situasinya semakin berbahaya. Karena itu ia menyelipkan botol kecil itu ke dalam tasnya, memastikan tidak ada yang tahu ia menemukannya. Setelah itu, Windy menatap sekitar memastikan tidak ada orang, lalu menutup pintu mobil perlahan. Ia kembali masuk ke klinik dengan langkah ringan seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika Windy tiba di koridor, Raditya masih mondar-mandir. Rambutnya berantakan karena sering ia tarik gelisah. Ia menoleh begitu melihat Windy kembali. "Kamu dari mana?" tanyanya cepat, suara penuh tekanan. "Ke toilet," jawab Windy santai. Ia menjaga nada suaranya sesederhana mungkin, agar tidak menimbulkan kecurigaan. "Gimana kondisi ibu?" Raditya mengusap wajahnya. "Dokter bilang harus diperiksa dulu. Mereka belum tahu penyebab pastinya." Ia tidak melanjutkan. Wajahnya menegang, pikirannya jelas sedang berkecamuk. Dan itu justru memberi Windy ruang untuk berpikir. Ia memperhatikan Raditya dengan mata hati yang berbeda sekarang. Cara Raditya duduk gelisah, cara ia menghindari kontak mata langsung, cara napasnya memburu. Itu semua menunjukkan bahwa ia bukan hanya takut kehilangan ibunya. Ia takut rencananya gagal. Windy duduk perlahan di kursi tunggu, tasnya berada dalam dekapan seperti biasa. Namun kali ini, isinya bukan sekadar benda-benda pribadi. Di dalamnya tersembunyi kebenaran yang bisa menjelaskan segalanya. Ia membuka ponselnya, mencatat detail penting, warna cairan, bau, bentuk botol, tempat ditemukan. Tidak berlebihan, tidak spekulatif, hanya fakta. Dalam hati, Windy mulai menyusun kesimpulan yang sulit ditelan.
Raditya tidak sedang mencoba menyakiti Busari. Raditya tidak berubah karena tekanan atau pekerjaan. Raditya berniat mencelakai dirinya. Dan jus alpukat tadi bukan bentuk perhatian, melainkan jebakan. Untuk pertama kalinya, udara di sekitar Windy terasa menekan. Tapi ia tetap tenang, karena kepanikan hanya akan membuatnya lengah. Sekarang ia punya bukti awal. Sekarang ia tahu kebenaran. Dan mulai dari detik itu, ia harus lebih waspada dari sebelumnya. Karena hidupnya ternyata berada di ujung rencana seseorang yang seharusnya melindunginya. Perjalanan dari klinik menuju rumah sakit berlangsung dalam suasana yang jauh lebih sunyi daripada sebelumnya. Raditya mengemudi dengan kecepatan yang tidak stabil. Kadang terlalu cepat, kadang mendadak melambat. Windy duduk di kursi belakang, tetap memegangi Busari yang terbaring lemah. Napas Busari terdengar tipis, namun masih ada, memberi sedikit harapan bahwa ia datang tidak terlambat. Saat mobil berhenti di halaman rumah sakit, perawat jaga langsung datang dengan tandu setelah melihat kondisi Busari. Raditya membantu memindahkan ibunya, namun tangannya tampak gemetar. Wajahnya pucat, dan hampir setiap langkahnya disertai helaan napas cemas yang sulit ia kontrol. "Cepat, Bu, ini lemah sekali," ucap salah satu perawat ketika mereka membawa Busari masuk ke ruang gawat darurat. Windy mengikuti dari belakang dengan langkah teratur, sedangkan Raditya berjalan tergesa-gesa, hampir menabrak pintu kaca sebelum akhirnya menahan diri. Ia jelas tidak bisa menyembunyikan paniknya. Tidak lama kemudian, seorang pria berusia pertengahan 50-an dengan kemeja putih dan stetoskop di leher muncul di lorong. Wajahnya tenang, tegas, dan sudah sangat familiar bagi Windy. "Windy," panggilnya. "Ada apa? Kenapa Busari dibawa ke sini?" Dokter Anang, dokter keluarga yang sudah merawat Busari sejak lama, melangkah mendekat. Tatapannya langsung berubah serius saat melihat Busari yang sudah terbaring di tandu. "Dokter, ibu tiba-tiba lemas," jawab Windy cepat. Ia tetap menjaga suaranya stabil agar tidak menambah ketegangan. "Mohon tolong periksa beliau." Dokter Anang mengangguk tanpa banyak bicara. "Bawa ke ruang observasi. Saya tangani sekarang." Para perawat langsung mendorong tandu masuk ke ruang observasi. Raditya hendak mengikuti, tetapi Dokter Anang menahan bahunya. "Tunggu di luar dulu. Saya harus periksa kondisi Busari tanpa gangguan," ucapnya tegas. Raditya mengangguk, meski jelas ia tidak nyaman harus menunggu. Ia berjalan mondar-mandir di depan pintu, sementara Windy berdiri beberapa langkah di belakangnya, tetap tenang meskipun pikirannya terus bekerja keras. Setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, Dokter Anang keluar dari ruang pemeriksaan. Ia menutup pintu pelan, terlihat sedang menimbang sesuatu sebelum berbicara. "Apa yang terjadi sebelum ini?" tanya Dokter Anang kepada Windy, bukan Raditya. Pertanyaan itu membuat Raditya menegang. Windy menelan ludah. Ia tidak bisa langsung mengungkapkan kecurigaannya, karena itu hanya akan memicu keadaan yang lebih berbahaya. Namun ia juga tidak bisa berbohong. "Ibu tadi minum sesuatu," jawab Windy pelan. Setelah itu keadaannya menurun cepat. Dokter Anang mengerutkan kening. "Minum apa?" "Jus alpukat," jawab Windy jujur, tetap menjaga ekspresi datar. Mata Dokter Anang berubah serius. "Jus saja tidak mungkin membuat kondisi Busari drop sepenuhnya. Tadi saya cek gejala awalnya, ada tanda-tanda yang mengarah pada keracunan ringan." Kata keracunan itu membuat Raditya berjengit seperti baru tersengat listrik. "Apa maksudnya, Dok?" Suara Raditya bergetar. "Ibu, keracunan? Dari mana?" Dokter Anang menatap Raditya tajam. "Saya belum bisa memastikan sepenuhnya. Saya butuh tes darah dan pemeriksaan lain. Tapi tanda-tandanya, mual hebat, denyut nadi melemah, dan aroma napas yang agak aneh. Itu semua tidak umum." Windy memperhatikan Raditya dari sudut matanya. Raditya tampak seperti seseorang yang sedang berusaha keras menahan kepanikan. Tangan kirinya meremas bagian depan bajunya sendiri, sementara napasnya semakin cepat. "Dok, ibu bisa diselamatkan, kan?" Raditya akhirnya bertanya dengan suara serak. "Sejauh ini masih responsif, jadi peluangnya ada," jawab Dokter Anang. "Tapi saya perlu tahu apa yang masuk ke tubuhnya. Ada yang tahu bahan apa saja yang dicampurkan ke jus itu?" Sejenak, hening. Windy menunduk,
Pura-pura berpikir. Raditya menutup mulutnya dengan tangan, menatap kosong ke lantai. Cuma alpukat, air, gula? Jawab Windy dengan hati-hati. Saya tidak lihat Mas Radit menambahkan yang lain. Ia sengaja menyebut nama Raditya, agar Dokter Anang tahu siapa yang membuat jus tersebut tanpa harus menjelaskan secara gamblang. Raditya spontan menoleh. Win, kamu ngomong apa? Aku cuma. Kamu yang bikin jusnya, Mas? Potong Windy lembut, bukan menyudutkan, hanya menyampaikan fakta. Itu saja. Dokter Anang menatap keduanya bergantian. Baik, saya tanya begini bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk menentukan langkah medis. Beberapa jenis racun bisa netral kalau penanganannya cepat. Raditya mengangguk gelisah, tetapi tangannya masih gemetar. Ia berulang kali menyeka keringat di dahi, padahal ruangan ber-AC dan tidak panas sama sekali. Windy, kata Dokter Anang lebih pelan, nanti saya butuh kamu bantu kumpulkan informasi di rumah. Kalau ada sisa jus atau botol apapun yang terlihat mencurigakan, beritahu saya. Ini penting. Windy mengangguk pelan. Baik, Dok. Raditya menghela napas keras. Dok, Ibu bisa sembuh, kan? Saya lakukan yang terbaik, jawab Dokter Anang dengan nada penuh tekad. Tapi kalian harus jujur. Kalau ada sesuatu yang seharusnya saya tahu, beritahu saya. Setelah itu, Dokter Anang kembali masuk ke ruang observasi, meninggalkan Windy dan Raditya dalam lorong yang tiba-tiba terasa lebih sempit. Windy duduk pelan, memegang tasnya erat. Raditya berdiri di ujung ruangan, memegang pilar, wajahnya tampak hancur oleh ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Namun bagi Windy, satu hal kini semakin jelas. Ketakutan Raditya bukan hanya tentang kondisi Busari. Ia takut bahwa kebenaran tentang apa yang ia lakukan akan segera terungkap. Dan itulah perkembangan yang membuat langkah Windy selanjutnya harus jauh lebih hati-hati daripada sebelumnya. Setelah malam-malam penuh gelisah di rumah sakit dan pulang dengan pikiran yang berputar, Windy menyadari bahwa ketakutannya bukan berasal dari satu kejadian tunggal, melainkan dari pola kecil yang, jika disatukan, membentuk gambaran menyeramkan. Ia duduk di meja belajar, lampu kecil menyala hangat, dan mulai menuliskan semua hal yang pernah ia lihat, dengar, atau rasakan belakangan ini. Bukan untuk menuduh, melainkan untuk menata pikirannya agar tetap rasional. Di halaman kertas, pertama-tama ia menulis perubahan sikap Raditya. Jarang menyapa, lebih sering menghindar, dan keluarnya malam-malam dengan alasan kerja. Lalu ia menuliskan kebiasaan baru yang tampak tiba-tiba, mengurus obat Busari, mengunci lemari obat, dan kini sangat memperhatikan apa yang masuk ke mulut ibu mertuanya. Ia tidak menulis adegan-adegan itu secara panjang lebar. Cukup poin-poin singkat agar pola terlihat jelas. Selanjutnya, Windy menambahkan hal-hal yang berkaitan dengan jus alpukat, tekstur yang aneh, aroma getir yang hanya ia rasakan samar, serta reaksi Raditya ketika Windy mengatakan jus itu diminum Busari. Semua potongan kecil itu tidak terasa pasti sendirian, tetapi ketika disusun berdampingan, mereka membentuk arah yang sama, ada unsur pengaturan dan pengawasan yang tidak biasa. Ia berhenti sejenak, menatap pena. Perasaan yang muncul bukan lagi hanya takut, ada kewaspadaan dingin yang memaksa otaknya bekerja cepat. Ketakutan bisa membuat orang panik, tetapi kewaspadaan membuat orang bertindak. Windy memilih kewaspadaan. Dalam pikirannya, Windy mulai menyusun hipotesis, skenario-skenario yang mungkin terjadi, dari yang paling logis hingga yang paling buruk. Ia menuliskan setiap skenario di kertas, lalu menandai seberapa besar kemungkinan tiap skenario itu benar berdasarkan bukti yang ia punya. Cara itu membantunya tetap objektif, menimbang kemungkinan tanpa membiarkan emosi mengambil alih. Skenario pertama, kondisi Busari menurun karena penyakit yang memang sudah lama. Alasan ini masuk akal, tapi tidak menjelaskan mengapa Raditya tiba-tiba sangat perhatian dan mengunci akses ke obat-obatan rumah. Skenario kedua, Raditya stres karena masalah keluarga atau utang, sehingga perilakunya berubah. Ini mungkin, namun tidak menjelaskan aroma aneh pada jus. Skenario ketiga, yang paling mengganggu, adalah adanya niat terencana untuk mencelakakan seseorang demi tujuan tertentu. Meski terasa menakutkan, Windy tidak menutup kemungkinan itu karena pola tindakan Raditya tampak terarah.
Ia menarik napas panjang dan menulis langkah-langkah aman yang harus ia ambil tanpa membuat curiga. Pertama, jangan konfrontasi langsung. Windy tahu, konfrontasi tanpa bukti bisa memicu reaksi ekstrim. Kedua, dokumentasikan bukti yang ada, catat waktu, kata-kata, dan objek yang mencurigakan. Ketiga, lindungi diri dan busari. Jangan pernah minum dari gelas yang tidak jelas asal-usulnya, dan simpan ponsel serta dompet di tempat yang aman. Keempat, cari cara untuk memeriksa sisa-sisa minuman atau botol tanpa diketahui Raditya. Pikiran Windy tidak melulu tentang bahaya. Ia juga memikirkan kemungkinan memperbaiki keadaan. Jika memang ada masalah keuangan atau tekanan lain yang membuat Raditya berubah, pendekatan yang berbeda mungkin bisa membantu. Tetapi ia menolak memprioritaskan belas kasih pada saat ini. Keamanan lebih penting. Empati bisa datang nanti, setelah ancaman dinetralisir. Ia berjalan mengitari rumah dengan langkah pelan, memperhatikan titik-titik yang mungkin berguna. Meja dapur tempat blender, lemari obat, dan laci-laci kecil. Ia mencatat lokasi-lokasi itu di kepala tanpa menyentuhnya. Ini bukan tindakan paranoid, ini persiapan. Windy menyadari bahwa rumah yang sama tiba-tiba terasa seperti medan yang harus dipetakan. Lalu ia mengecek ponsel, membuka catatan dan foto lama untuk mengingat kejadian yang mungkin terlupakan. Ternyata ada hal-hal kecil lain yang dulu tidak ia pedulikan. Struk belanja dengan item-item mewah yang tak biasa, pesan singkat yang dibuka Raditya dan cepat ditutup saat Windy lewat, serta beberapa catatan keuangan yang tiba-tiba berubah format. Semua terlihat sepele sendiri, tetapi menjadi penting ketika dikumpulkan. Di sela analisisnya, Windy merasakan kelelahan. Mata yang lelah dan kepala yang berat memaksa ia berhenti sejenak. Ia minum air putih dari gelas sendiri, pilihan kecil yang ia lakukan sebagai bentuk menjaga diri. Juga, ia menata ulang jadwal harian, memastikan seseorang selalu tahu kemana ia pergi, membawa powerbank, dan menaruh dokumen penting di tempat yang hanya ia ketahui. Langkah-langkah praktis itu membuatnya merasa sedikit lebih aman. Namun kewaspadaan Windy bukan hanya soal fisik. Ia juga mulai melatih komunikasi. Bagaimana berbicara dengan Raditya tanpa menyulut amarah, bagaimana menanyakan hal-hal tertentu tanpa menyinggung, dan kapan harus bersikap acuh. Ini bukan manipulasi, ini strategi. Windy tahu bahwa kata-kata yang salah bisa membuat situasi runyam. Malam itu, sebelum tidur, Windy menulis satu kalimat sebagai pengingat. Sabar, amati, dokumentasikan. Kalimat itu sederhana tetapi memberikan fokus. Ia sadar bahwa kecurigaannya harus diuji dengan bukti nyata, bukan disimpan sebagai ketakutan samar yang menggerogoti. Sebelum memejamkan mata, Windy menatap foto pernikahannya dengan Raditya yang tergantung di dinding. Foto itu masih mengingatkannya pada janji-janji awal. Saling menjaga, saling percaya. Namun sekarang janji itu terasa rapuh. Bukan karena ia ingin menghancurkan rumah tangga, melainkan karena ia ingin menyelamatkannya, jika memungkinkan, atau menyelamatkan dirinya jika tidak. Kecurigaan telah menguat, tapi Windy memilih tidak panik. Malam itu ia tidur dengan rencana langkah kecil di kepala, dan dengan tekad yang tenang, menemukan kebenaran tanpa membahayakan diri sendiri. Pagi itu rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Raditya masih berada di rumah sakit, menjaga Busari, dan Windy memanfaatkan kesempatan itu untuk membereskan kamar serta meja kerja suaminya. Ia tidak bermaksud mengobrak-abrik, hanya ingin memastikan apakah ada hal lain yang perlu ia ketahui sebelum mengambil langkah lebih jauh. Saat membuka laci ketiga, laci yang biasanya penuh kertas kwitansi dan map-map tipis, Windy menemukan sebuah map biru yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Map itu rapi, bersih, dan tidak berdebu, menandakan bahwa isinya sering disentuh belakangan ini. Jantung Windy berdegup lebih cepat, bukan karena curiga spontan, tapi karena instinknya sudah lama mengatakan bahwa Raditya menyembunyikan sesuatu. Ia membuka map itu perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen resmi dengan logo perusahaan asuransi besar. Di baris nama tertulis jelas, Windy Prameswari. Ia tertegun, merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Tangan kanannya sedikit bergetar ketika ia membaca bagian berikutnya. Nilai pertanggungan yang tersurat jumlahnya begitu besar, jauh melampaui tabungan mereka selama ini.
Namun yang paling membuatnya terpaku adalah kalimat di bawah kolom penerima manfaat. Raditya Wibowo. Seketika perut Windy serasa menciut. Bukan nominalnya yang membuat ia terkejut, tetapi fakta bahwa ia tidak pernah menandatangani polis ini. Ia hafal benar semua dokumen penting yang pernah ia tanda tangani. Ia bukan tipe istri yang pasrah saja pada urusan uang. Windy selalu suka membaca detail, memastikan semuanya jelas dan masuk akal. Tapi dokumen ini asing. Ia duduk di kursi, mencoba bernapas, tetapi ada rasa sesak yang tak bisa ia jelaskan. Pandangannya tertuju pada tanda tangan yang konon miliknya. Mirip, tapi tidak identik. Ada garis kecil yang biasanya tidak pernah ia buat. Ada lengkungan yang terlalu panjang. Sedikit saja, tetapi cukup untuk membuktikan bahwa tanda tangan itu dipalsukan. Windy menutup mulut, menahan suara yang hampir keluar. Ini bukan lagi tentang perubahan sikap Raditya. Ini bukan tentang jus alpukat atau botol mencurigakan. Ini lebih besar, lebih terencana, dan lebih berbahaya dari apapun yang ia bayangkan. Ia membaca ulang dokumen itu untuk memastikan ia tidak salah mengerti. Polis itu sudah aktif sejak 3 bulan lalu. Masa tunggu hampir selesai. Dan jika terjadi sesuatu pada dirinya, uang dalam jumlah besar akan langsung cair kepada Raditya. Angka itu bukan angka yang disengaja orang bayar tanpa alasan. Dan tidak mungkin Raditya mengajukan polis sebesar itu tanpa rencana jelas. Windy merasakan matanya panas, bukan karena marah, tapi karena campuran antara ngeri dan patah hati. Ia memikirkan semua momen, dari cara Raditya mulai mengatur makanan hingga perubahan sikapnya yang terasa seperti dorongan yang dipaksakan. Semua potongan itu mulai menyatu dengan jelas. Bukti ini menjadi pusat dari semuanya, mengarah pada satu kemungkinan yang begitu kejam sehingga ia ingin menyangkalnya. Namun Windy tidak membiarkan dirinya hanyut dalam emosi. Setelah beberapa menit memegang kepala dan mengatur napas, ia memutuskan untuk melihat dokumen lain di dalam map. Ada salinan email persetujuan, formulir kesehatan, dan bukti pembayaran premi. Semua dilakukan rutin. Semua atas namanya. Semua tanpa sepengetahuannya. Windy menutup mata. Jadi ini alasannya, pikirnya. Ia mengingat momen ketika Raditya pertama kali menyebut soal keuangan keluarga, sikapnya yang tiba-tiba disiplin mengatur pengeluaran, dan bagaimana ia mulai mengontrol hal-hal kecil yang sebelumnya tidak ia pedulikan. Semua menjadi masuk akal sekarang. Motif uang, bukti motif yang selama ini hanya ada dalam bayangan Windy, sekarang ada di tangannya dalam bentuk dokumen nyata. Ia meremas map itu perlahan sebelum kembali menaruhnya di atas meja. Rasa takut yang sebelumnya abstrak kini berubah menjadi ketakutan konkret. Tapi di sisi lain, ada kekuatan baru tumbuh dari dalam dirinya. Bukan keberanian membabi buta, tetapi ketegasan. Ini bukan lagi soal menebat. Ini soal bertahan. Windy memotret dokumen-dokumen itu menggunakan ponselnya, memastikan ia memiliki salinan sebelum mengembalikan semuanya dengan posisi yang sama. Setiap lembar diambil secara hati-hati agar tidak meninggalkan tanda bahwa map itu pernah dibuka. Saat menutup laci, ia merasakan dadanya masih sesak. Tetapi ia juga merasa lebih mantap. Ada langkah baru yang harus ia ambil setelah ini. Langkah yang lebih cermat dan lebih terarah. Ia tidak boleh gegabah. Ia harus tetap menjalani hari seperti biasa seolah tidak mengetahui apa-apa. Ketika sore menjelang dan suara Raditya terdengar dari pintu depan, Windy berdiri tegak di dapur. Ia memandang suaminya dengan senyum kecil yang natural. Senyum yang ia paksakan demi keselamatan diri. Tapi untuk pertama kalinya sejak rasa curiga itu muncul, Windy memandang Raditya bukan sebagai suaminya, melainkan sebagai seseorang yang memiliki kepentingan besar atas hilangnya nyawanya. Konflik itu kini lengkap. Motifnya jelas. Bahayanya nyata. Dan mulai hari ini, Windy tahu satu hal. Ia harus bertindak hati-hati, karena nyawanya bukan lagi aman dalam rumahnya sendiri. Malam itu rumah terasa terlalu sunyi, bahkan untuk ukuran rumah yang hanya dihuni 2 orang. Windy baru saja selesai merapikan dapur ketika suara langkah Raditya terdengar dari ruang tengah. Biasanya, setelah pulang dari rumah sakit, Raditya akan mengeluh lelah atau menanyakan kondisi Bu Sari. Namun malam ini, ia langsung menuju kamar tanpa sepatah kata pun. Sikap itu membuat Windy semakin waspada. Tak lama kemudian, terdengar bunyi pintu kamar ditutup pelan. Bukan ditutup biasa,
lebih seperti ditarik agar tidak menimbulkan suara keras. Gerakan itu terlalu hati-hati, dan bagi Windy, itu justru mencurigakan. Ada sesuatu yang disembunyikan Raditya. Ia mematikan lampu dapur, menyisakan cahaya remang dari lampu ruang tengah. Lalu ia duduk sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi perasaan tidak aman itu terus menggerogoti dadanya. Ada dorongan kuat untuk memastikan apa yang sebenarnya dilakukan Raditya. Ketika ia berdiri dan hendak menuju kamar, sayup-sayup terdengar suara Raditya dari balik pintu. Pelan, seperti sedang menahan volume. Windy berhenti. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan berjalan mendekati lorong. Langkahnya sengaja dipelankan agar tidak menimbulkan bunyi. Ia berdiri hanya beberapa langkah dari pintu kamar yang tidak sepenuhnya tertutup rapat. Dari celah kecil itu, ia bisa menangkap suara Raditya, meski tidak sepenuhnya jelas. Yang membuat jantungnya mencelos adalah nada suara suaminya. Tinggi rendah, penuh tekanan, seperti sedang memastikan sesuatu yang serius. Iya, sebentar lagi. Tinggal tunggu momen yang pas. Suara Raditya terdengar jelas kali ini. Windy menahan napas. Ia mencondongkan tubuh sedikit, cukup dekat untuk menangkap setiap kata tetapi tetap berhati-hati agar tidak menyentuh pintu. Enggak, dia belum curiga. Lanjut Raditya, meski ia terdengar gelisah. Tapi harus cepat. Aku nggak bisa lama-lama kayak gini. Kalimat itu membuat tengkuk Windy terasa dingin. Nada Raditya bukan nada orang yang sekadar mengeluh atau berbicara tentang urusan rumah. Itu nada seseorang yang sedang merencanakan sesuatu. Sesuatu yang mendesak. Ada jeda. Suara dari telepon tidak terdengar, tetapi Windy bisa merasakan arah percakapan itu. Dan itu membuat perutnya terasa mual. Raditya berjalan mondar-mandir, membuat lantai kamar berderit halus. Aku sudah coba kemarin. Tapi, ya, kejadian itu salah. Harusnya bukan dia yang minum. Windy merasa tubuhnya melemah. Ia meremas dinding, menjaga keseimbangan. Raditya sedang membicarakan Bu Sari. Tidak salah lagi. Sabar dulu, kata Raditya lagi. Kalau semua sudah beres, uangnya cair. Kita tinggal jalankan rencana awal. Kata uang membuat Windy memejamkan mata. Potongan-potongan yang ia temukan di bab sebelumnya kini menjadi satu gambaran utuh. Motif, rencana, langkah-langkah kecil yang selama ini ia ragukan, semuanya mengarah ke satu titik. Hidupnya adalah target. Raditya menurunkan suaranya. Windy harus mencondongkan tubuh lebih dekat. Tenang. Dia enggak bakal sempat ngapain. Aku pastikan itu. Aku cuma perlu cari cara lain. Cara? Lain? Windy merasakan kulit lengannya merinding. Kata itu bukan sekadar rencana. Itu ancaman yang jelas. Raditya tidak lagi terdengar seperti suami. Ia terdengar seperti seseorang yang sedang menghitung kemungkinan, mencari celah, memastikan rencananya tidak gagal lagi. Hening beberapa detik. Lalu Raditya mengembuskan napas panjang. Iya, besok atau lusa. Aku kabarin kalau sudah selesai. Kata selesai membuat Windy tersentak. Ia menelan ludah, lalu segera mundur beberapa langkah sebelum Raditya menutup telepon. Nafasnya ia tahan sedalam-dalamnya hingga dadanya terasa sesak. Ia tahu jika ia tetap berdiri di lorong saat Raditya keluar, semuanya akan berantakan. Windy kembali ke ruang tengah, duduk, lalu pura-pura memainkan ponselnya. Beberapa detik kemudian pintu kamar terbuka. Raditya keluar dengan wajah penuh tekanan, tetapi ketika matanya bertemu Windy, ia tersenyum kecil, senyum yang terlihat dipaksakan. Kamu belum tidur? Tanyanya. Windy menggeleng. Masih capek, mau istirahat sebentar. Raditya berjalan mendekati kulkas, mengambil air minum. Windy mengamati setiap gerakannya, cara ia menarik napas, cara ia tidak menatap Windy terlalu lama, cara jemarinya bergetar sedikit. Semua menegaskan satu hal, Raditya sedang menjalankan rencana besar, dan ia takut rencana itu gagal lagi. Windy tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya tersenyum tipis. Mas, besok aku mau jenguk Bu Sari sebentar. Katanya mencoba terdengar natural. Oh, ya, jawab Raditya singkat. Tidak ada protes. Tidak ada pertanyaan. Justru itu yang membuat Windy semakin yakin. Raditya sedang terlalu fokus pada rencana lain, sehingga ia tidak peduli hal-hal kecil. Malam itu, ketika Raditya masuk kamar lebih dulu,
Windy tetap di ruang tengah. Ia memeluk bantal kecil, merasakan gemetar halus di ujung jari. Bukan karena takut semata, tapi karena kesadaran bahwa ia tidak lagi aman tinggal di rumah itu. Setiap sudut rumah terasa seperti jebakan. Setiap benda seperti ancaman. Dan setiap helaan napas Raditya seperti hitungan mundur. Ia memejamkan mata dan mengambil keputusan dalam hati. Ia harus bergerak lebih cepat dari Raditya. Ia harus mencari perlindungan, dan ia harus melakukannya tanpa sepengetahuan suaminya. Karena setelah percakapan itu, Windy tahu satu hal dengan pasti. Jika ia tetap diam, ia tidak akan selamat. Pagi itu Windy bangun lebih awal dari biasanya. Kepalanya masih penuh dengan suara-suara dari malam sebelumnya. Suara Raditya, nada tekanan, ancaman terselubung, dan rencana yang hampir ia jalankan. Setiap kata masih jelas di telinganya. Hatinya berdebar, tetapi pikirannya sudah bergerak lebih cepat dari rasa takut. Ia tahu satu hal, kalau ingin selamat, ia membutuhkan bukti. Bukan sekadar dugaan atau firasat. Ia membutuhkan rekaman, dokumen, dan apapun yang bisa menunjukkan bahwa Raditya memang berniat mencelakainya. Windy duduk di tepi ranjang, memandangi ponselnya. Ia membuka aplikasi perekam suara, memastikan baterainya penuh. Ia tidak boleh membuat kesalahan. Pertama, ia harus memastikan percakapan selanjutnya bisa terekam tanpa diketahui Raditya. Kedua, ia harus mengamankan benda paling penting, sisa jus alpukat yang tidak diminum Bu Sari maupun dirinya. Ia melirik pintu kamar. Raditya masih tidur, terlihat lelah dan gelisah. Tubuhnya sesekali bergerak kecil, seolah pikirannya masih terjebak dalam rencana-rencana semalam. Tanpa membuang waktu, Windy berdiri perlahan, membuka pintu kamar dengan gerakan setenang mungkin. Di dapur, kulkas masih menyimpan gelas jus yang belum ia buang. Itu adalah barang bukti pertama. Ia membuka pintu kulkas dan melihat cairan di dalam gelas itu sudah mulai terpisah. Bagian air dan serat alpukat tidak lagi menyatu. Aromanya pun sedikit berubah, tapi masih ada jejak bau aneh yang kemarin membuatnya curiga. Windy menelan ludah. Ia mengambil 2 kantong plastik kecil dari laci, lalu membuka gelas itu perlahan. Ia memasukkan cairan jus itu ke masing-masing plastik, menyisakan sedikit di gelas agar tidak terlihat mencurigakan. Ia mengikatnya rapat dan memasukkannya ke dalam wadah kecil yang biasa ia gunakan untuk menyimpan bumbu. Tidak mencolok, tidak mencurigakan. Aman. Wadah itu ia letakkan di bagian belakang kulkas, di balik botol saus dan selai. Raditya tidak pernah memperhatikan isi kulkas sedetail itu, jadi tempat itu relatif aman. Selesai dengan bukti pertama, Windy kembali ke meja makan dan mengambil ponselnya. Ia harus menjaga jarak dari Raditya, tetapi cukup dekat untuk menangkap percakapan. Namun sebelum itu, ia perlu memancing Raditya berbicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan rencananya. Ia tidak bisa hanya mengandalkan kebetulan. Ia memegang ponselnya sambil berpikir. Apa yang bisa memancing dia bicara? Raditya sedang di bawah tekanan. Orang seperti dia biasanya akan bereaksi ketika rencananya tersendat. Dan apa yang membuatnya tersendat? Keadaan Bu Sari. Windy mengatur strategi. Ketika Raditya bangun setengah jam kemudian, langkahnya berat menuju dapur. Ia tampak tidak tidur nyenyak, mungkin memikirkan rencana yang semakin mendesak baginya. Windy menyambutnya dengan senyum tipis. Ia tidak boleh menunjukkan ketakutan. "Mas," katanya pelan sambil menyiapkan teh hangat. "Aku kepikiran ibu. Tadi malam aku mimpi buruk." Raditya berhenti. Wajahnya menegang sedikit. "Mimpi apa?" Windy menghela napas, seolah sedang menahan cemas. "Aku mimpi ibu makin parah. Ada yang harus kita omongin." Raditya tidak langsung menjawab. Windy meletakkan ponselnya di meja, layar menghadap bawah, seolah hanya meletakkan sembarangan. Padahal ia sudah menekan tombol rekam sejak tadi. "Windy," kata Raditya dengan nada berat, "aku lagi stres. Jangan tambah pikiran, ya." Justru dari nada itu Windy tahu bahwa ia menyentuh bagian yang tepat. "Mas, kalau ada yang terjadi sama ibu, itu bukan salah aku, kan?" Raditya menegang. "Maksudmu apa?" "Ya, jus itu." Windy menahan napas, memastikan kata-katanya tetap terdengar alami. "Aku cuma takut kamu salah paham." Raditya menarik kursi dan duduk.
Sikapnya berubah dari defensif menjadi waspada. Kamu bilang waktu itu, ibu yang minum sendiri, katanya. Iya, jawab Windy lembut. Tapi aku lihat kamu, beda akhir-akhir ini. Mas, aku takut ada yang kamu sembunyikan. Raditya tidak menyangkal. Ia justru mengalihkan pandangan. Windy membaca perubahan itu. Ia tahu Raditya sedang menimbang-nimbang apakah ia perlu berbicara atau tidak. Tekanan dari rencananya, kondisi Bu Sari, semuanya membuatnya semakin frustrasi. Dan orang frustrasi seringkali tergelincir dalam ucapan. Windy, katanya perlahan, kamu itu kadang terlalu banyak mikir. Windy tidak menjawab. Ia hanya menatap, pura-pura menunggu penjelasan. Padahal ia sudah menyiapkan setiap detik rekaman ini sebagai bukti. Yang penting, lanjut Raditya, kita nggak boleh bikin masalah baru. Yang kemarin itu sudah cukup bikin aku pusing. Harusnya, semua berjalan sesuai rencana. Kalimat itu, sesuai rencana, langsung menyusup ke rekaman. Hatinya berdebar, tetapi wajahnya tetap tenang. Mas punya rencana apa? Tanya Windy, berpura-pura bingung. Raditya langsung sadar ia sudah bicara terlalu jauh. Enggak, maksudku, ya rencana keuangan, rencana keluarga, begitu-begitu. Ia berdiri cepat, mengambil air minum, dan pergi dari dapur tanpa melanjutkan pembicaraan. Tapi bagi Windy, kata-katanya sudah cukup. Tidak lengkap, tapi cukup menunjukkan bahwa Raditya memang sedang menjalankan sesuatu yang ia sebut rencana. Setelah Raditya masuk kamar mandi, Windy mengambil ponselnya dan menghentikan rekaman. Ia menyimpannya dengan nama samar, Audio 10A. Ia lalu berjalan ke kulkas untuk memastikan sampel jus aman. Setelah yakin semuanya pada tempatnya, ia tersadar satu hal. Ia sudah mulai bergerak. Ia sudah mengumpulkan bukti. Ia sudah menyusun langkah. Tapi yang paling penting, ia sudah memulai perlawanan. Dan sejak detik itu, tidak ada jalan kembali. Windy harus terus berpikir beberapa langkah lebih maju daripada Raditya, jika ingin selamat dari rumah yang kini berubah menjadi perang senyap. Sore itu udara di ruang tamu rumah Windy terasa lebih tenang dibanding beberapa jam sebelumnya. Setelah kepanikan akibat Bu Sari yang tiba-tiba pingsan, suasana kini mulai mereda. Dokter yang sempat diperiksa lewat panggilan video mengatakan bahwa kondisi Bu Sari baik-baik saja, hanya kelelahan fisik dan tekanan batin yang sudah menumpuk. Namun tetap saja, Windy tidak bisa menghilangkan rasa khawatirnya. Ia duduk di sisi sofa, memperhatikan Bu Sari yang perlahan membuka mata. Kelopak matanya bergetar sebelum benar-benar menatap sekeliling. Napasnya pelan, seperti seseorang yang baru kembali dari perjalanan panjang. Bu? Panggil Windy dengan suara setengah berbisik. Bu Sari mengerjapkan mata. Windy, ini di mana? Tanyanya pelan, suaranya serak. Di rumah saya, Bu. Ibu tadi pingsan waktu mau pulang. Saya takut sekali. Jawab Windy, tidak bisa menyembunyikan lega di balik suaranya. Butuh beberapa detik sebelum Bu Sari seperti mengingat kembali apa yang terjadi. Ia memijat pelipisnya, wajahnya menunjukkan kebingungan yang dalam. Aduh, kenapa ibu bisa sampai pingsan begitu? Gumamnya, lebih pada diri sendiri. Padahal ibu cuma merasa sedikit pusing waktu itu. Windy menggeleng. Ibu itu sudah terlalu lelah. Dari kemarin terlihat banyak pikiran. Bu Sari tersenyum samar, senyum yang lebih terasa seperti upaya menenangkan orang lain, bukan dirinya sendiri. Ia bersandar pada sandaran sofa, menarik napas panjang sebelum melepasnya dengan berat. Maafkan ibu sudah merepotkan, ucapnya lirih. Bu, jangan begitu. Saya justru yang khawatir. Ibu itu seperti ibu saya sendiri. Mata Bu Sari melembut. Ada sesuatu yang hangat namun juga sedih di tatapannya. Mungkin campuran rasa syukur dan rasa bersalah yang sudah lama tersimpan. Setelah beberapa saat hening, Windy memutuskan untuk bertanya hal yang sedari tadi ia tahan. Bu, sebenarnya apa yang ibu pikirkan? Kenapa ibu terlihat begitu terbebani? Apa karena Raditya? Pertanyaan itu membuat Bu Sari terdiam. Tangannya yang sejak tadi meremas ujung selimut berhenti bergerak. Perlahan ia menunduk. Windy, ada banyak hal yang ibu simpan sendiri. Mungkin selama ini ibu terlalu percaya bahwa Raditya akan berubah suatu hari nanti. Windy menelan ludah. Berubah, Bu. Bu Sari mengangguk pelan. Iya,
Sejak kecil, Raditya itu memang anak yang cerdas. Tapi dia punya satu sifat yang dari dulu membuat ibu takut. Ambisi. Bukan ambisi yang sehat, tapi ambisi yang membuatnya merasa harus selalu di atas orang lain. Windy mendengarkan dengan serius. Informasi ini tidak sepenuhnya mengejutkannya, tapi ia tidak menyangka bahwa sifat Raditya ternyata sudah tampak sejak lama. Dulu, lanjut Busari, kalau dia ikut lomba dan tidak menang, dia bisa marah berhari-hari. Bukan karena kecewa pada hasil, tapi karena dia tidak bisa menerima ada orang yang lebih hebat darinya. Ayahnya sering bilang, biarkan saja, nanti juga hilang sendiri. Tapi nyatanya tidak. Windy menunduk. Beberapa potongan kejadian selama menjalin hubungan dengan Raditya mulai terasa lebih masuk akal. Cara dia memperlakukan orang yang dianggap di bawahnya. Caranya mengambil keputusan sepihak. Caranya menuntut perhatian. Seolah semua itu mengalir dari akar yang sudah lama dipupuk. Jadi selama ini ibu memendam sendiri? Tanya Windy dengan suara pelan. Busari tersenyum tipis, kali ini lebih pahit. Kalau ibu bilang ini semua salah ibu, mungkin benar. Ibu terlalu sering menutup mata. Ibu pikir ambisinya bisa diarahkan menjadi sesuatu yang baik. Ibu pikir ia hanya butuh diarahkan sedikit. Tapi malah menjadi lebih buruk, sambung Windy perlahan. Ya. Busari mengangguk pelan. Apalagi setelah remaja, dia mulai merasa bahwa dirinya harus selalu lebih unggul. Dan ketika dewasa, dia belajar bahwa ia bisa mendapatkan apapun hanya dengan memaksa. Perasaan getir mengalir di dada Windy, tapi ia tetap tenang. Ia tahu, ini bukan tentang menghakimi, tapi memahami. Ibu, Raditya memang menyulitkan saya, Windy berkata lembut. Tapi saya tidak pernah menyalahkan ibu. Busari memandang Windy, tampak benar-benar tersentuh oleh kata-kata itu. Terima kasih, Nak. Ibu selalu takut kamu terluka karena sifatnya. Tapi melihat kamu masih bisa bicara seperti ini, ibu merasa lega. Windy tersenyum, meskipun hatinya ikut terenyuh. Kalau boleh jujur, Busari melanjutkan, tadi ibu pingsan bukan hanya karena lelah. Tapi karena ibu benar-benar takut melihat kamu harus menjalani lagi apa yang pernah kamu ceritakan. Dan ibu tidak ingin menjadi penyebabnya. Windy meraih tangan Busari dan menggenggamnya lembut. Ibu tidak pernah jadi penyebab apapun. Ibu selalu ada untuk saya. Itu sudah lebih dari cukup. Air mata menggenang di sudut mata Busari, namun ia menahannya agar tidak jatuh. Kamu anak baik, Windy. Seandainya Raditya bisa sedikit saja seperti kamu. Maaf, Bu. Tapi saya percaya setiap orang punya jalannya sendiri. Termasuk Raditya. Saya hanya berharap suatu hari dia sadar bahwa hidup bukan tentang mengalahkan orang lain. Busari mengangguk. Ibu juga berharap begitu. Suasana hening kembali merebat, tapi kali ini terasa lebih damai. Tidak ada lagi ketegangan seperti sebelumnya. Hanya dua orang yang saling memahami satu sama lain setelah begitu lama memendam perasaan masing-masing. Windy merapikan selimut Busari dan bangkit pelan. Ibu istirahat dulu. Ya. Saya buatkan teh hangat. Busari tersenyum lembut. Terima kasih, Nak. Saat Windy melangkah ke dapur, Busari memperhatikan punggungnya dengan mata berkaca-kaca. Ada rasa lega yang belum pernah ia rasakan dalam waktu yang lama. Mungkin, pikirnya, inilah pertama kalinya ia benar-benar berbicara jujur tentang Raditya tanpa rasa takut. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya pula, ia merasa ada harapan, bukan untuk Raditya, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk hidup yang lebih tenang, tanpa harus memikul beban yang bukan lagi tanggung jawabnya. Langit sudah mulai gelap ketika Windy tiba di depan rumah. Lampu teras menyala, tapi suasana terasa lebih menekan dari biasanya. Ia menarik napas panjang sebelum membuka pintu, mencoba menata pikirannya setelah percakapan panjang dengan Busari yang membuat emosinya naik turun. Begitu masuk, ia mendapati rumah dalam keadaan sangat rapi, terlalu rapi. Kursi ruang tamu seakan diatur dengan presisi. Remote TV diletakkan tegak lurus di meja. Dan Raditya duduk di sofa dengan punggung lurus, kedua tangan saling bertaut di depan dada. Posisi duduknya sendiri seperti tanda bahwa ia sedang menunggu Windy. Bukan menunggu dengan tenang, tapi dengan sesuatu yang lebih gelap. Tatapan Raditya naik pelan saat Windy menutup pintu. Kamu pulang lama, ucapnya, datar,
bukan marah tetapi dingin. Windy menelan ludah. Tadi Bu Sari pingsan, jadi saya. Pingsan? Raditya memotong, alisnya sedikit terangkat tapi bukan karena khawatir. Lebih seperti rasa ingin tahu yang dipenuhi kecurigaan. Kamu bilang mau mengantar dia pulang. Tidak ada cerita soal pingsan. Windy membuka mulut, namun kata-katanya tertahan. Raditya sudah menyiapkan serangkaian pertanyaan. Ia bisa melihatnya dari sorot mata suaminya itu. Maksud saya, Bu Sari tiba-tiba merasa pusing. Jadi saya bawa dulu ke rumah, istirahat sebentar. Dia sudah baikan sekarang. Raditya tidak langsung menjawab. Ia menatap Windy beberapa detik seolah sedang menilai apakah yang ia dengar bisa dipercaya. Suasana itu cukup membuat udara terasa berat, seperti ada selimut tipis tekanan yang menggantung di antara mereka. Kamu terlihat gelisah, katanya akhirnya, suaranya rendah. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Windy berusaha tetap tenang. Tidak ada, Mas. Raditya tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah muncul kecuali ketika ia merasa punya kendali lebih dibanding orang lain. Kamu tahu saya tidak suka kalau kamu bohong. Mas, saya tidak. Kenapa kamu tidak langsung kabari saya ketika Bu Sari pingsan? Raditya memiringkan kepala. Atau kamu memang sengaja tidak mau saya tahu? Jantung Windy berdegup lebih cepat, tapi ia tetap berusaha menjaga nadanya stabil. Saya panik waktu itu. Fokus saya cuma menolong Bu Sari. Lagi pula, saya pikir Mas sedang sibuk. Raditya berdiri. Gerakannya perlahan, tidak mengancam secara fisik, tapi cukup untuk membuat Windy merasa ruang di sekitarnya menyempit. Justru kalau ada apa-apa, kamu harusnya kabari saya dulu, katanya sambil melangkah mendekat. Saya suamimu. Wajar kalau saya ingin tahu apa yang terjadi dengan keluarga saya. Nada kata-katanya terdengar wajar, namun tekanannya halus dan sangat kentara. Ada pesan tersirat yang jelas. Aku harus menjadi orang yang selalu tahu lebih dulu, dan jika tidak, itu dianggap kesalahan. Windy mundur setengah langkah tanpa sadar. Mas, tidak ada yang saya sembunyikan, ulangnya pelan. Saya cuma lelah. Lelah? Raditya menahan tawa kecil. Kamu akhir-akhir ini sering lelah. Windy menunduk. Ia tahu, ini bukan komentar. Ini tuduhan yang dibungkus halus. Raditya mengamati wajahnya, lalu menanyakan sesuatu yang membuat Windy terdiam. Kamu habis ngomongin saya, ya, sama ibu? Pertanyaan itu tajam, tidak keras, tapi membuat dada Windy seakan disambar sesuatu. Raditya berdiri hanya satu langkah darinya sekarang, cukup dekat untuk merasakan tegangnya udara. Mas, kami cuma ngobrol biasa. Ngobrol biasa? Ulang Raditya, suaranya pelan tapi tak kalah menusuk. Saya tahu ibu suka membesar-besarkan apapun tentang saya. Kamu pasti sudah dengar macam-macam, kan? Tidak, Mas, jawab Windy cepat, terlalu cepat. Dan Raditya menangkapnya. Ia tersenyum lagi, kali ini lebih samar dan lebih berbahaya. Kamu tahu, Windy, saya bisa merasa kalau ada yang tidak beres. Kamu pulang dengan wajah berbeda. Seolah, kamu tahu sesuatu yang saya tidak tahu. Windy menghela napas, mencoba berpikir jernih. Ia tidak ingin malam itu berubah menjadi pertengkaran besar. Saya cuma khawatir sama Bu Sari. Itu saja. Mas terlalu banyak mengira macam-macam. Raditya menatapnya lama. Lama sekali. Seakan ia mencoba menembus pikiran Windy hanya dengan sorot mata. Baiklah, katanya akhirnya, melangkah mundur sedikit. Kalau kamu bilang begitu, saya percaya. Namun Windy tahu, Raditya mengatakan hal itu bukan karena ia benar-benar percaya, tapi untuk membuat Windy tetap merasa diawasi. Ia ingin menunjukkan bahwa ia tahu banyak hal, meski sebenarnya tidak tahu. Raditya menuju meja makan, mengambil gelas kosong, lalu berkata tanpa menoleh. Besok jangan pergi kemana-mana sebelum bilang ke saya dulu. Saya tidak ingin kejadian seperti ini terulang. Nada itu tidak keras, tapi sangat mengikat. Seperti peraturan baru yang tiba-tiba disisipkan dalam rutinitas rumah tangga. Peraturan yang tidak didiskusikan, hanya diumumkan. Windy meremas jemari tangannya sendiri. Baik, Mas. Kita harus saling percaya, sambung Raditya sambil menuang air ke gelasnya. Dan untuk itu, kamu harus selalu jujur sama saya. Suasana rumah semakin sunyi.
TV menyala tanpa suara, lampu ruang tamu terasa lebih tajam, dan Windy berdiri di tengah ruangan dengan perasaan yang semakin tercekik. Raditya kembali duduk, tapi kali ini menyalakan TV seolah semuanya baik-baik saja. Ayo duduk. Temani saya sebentar. Windy melangkah pelan, setiap langkah terasa berat. Ia duduk di ujung sofa, menjaga jarak, tapi tidak terlalu jauh agar tidak mengundang kecurigaan lagi. Mereka menonton layar televisi tanpa benar-benar menonton. Raditya sesekali meliriknya, sekilas, tapi cukup sering untuk membuat Windy tidak bisa bernapas lega. Tidak ada suara bentakan. Tidak ada tindakan ekstrim. Tapi tekanan itu lebih nyata dari apapun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya Windy menyadari betapa sunyi sebuah rumah bisa terdengar, ketika keheningannya diisi oleh rasa takut yang merayap perlahan. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Windy duduk di kursi tunggu rumah sakit dengan tangan yang terus bergerak gelisah. Bukan karena dingin, tetapi karena pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Semalaman ia tidak benar-benar tidur, hanya memejamkan mata sambil berjaga, memastikan Raditya tidak memerhatikan perubahan sikapnya. Sampel jus yang ia simpan diam-diam akhirnya mendapatkan pemeriksaan dari tim laboratorium rumah sakit atas persetujuan Dr. Anang. Dan pagi ini, ia dipanggil untuk mendengar hasilnya. Pintu ruang dokter terbuka perlahan. Dr. Anang keluar dan memberi anggukan kecil, memberi isyarat agar Windy masuk. Windy berdiri, merapikan kerudungnya, lalu melangkah masuk dengan dada yang terasa semakin sesat. Ruangan itu tenang dan sederhana. Berkas-berkas medis tersusun rapi di rak, dan aroma alkohol medis samar memenuhi udara. Dr. Anang duduk di balik mejanya, wajahnya serius, tetapi bukan tegang, lebih seperti seseorang yang mencoba menata kata-kata dengan hati-hati. Silakan duduk, Windy, katanya. Windy duduk perlahan. Di depannya, ada satu map berwarna biru yang sudah dibuka. Map itu jelas berisi hasil yang membuat Dr. Anang memanggilnya secara khusus. Hasilnya sudah keluar? Tanya Windy, suaranya sedikit bergetar. Dr. Anang mengangguk pelan. Sudah, dan saya ingin kau mendengarnya langsung dari saya, supaya tidak ada kesalahpahaman. Ia memutar map tersebut, memperlihatkan lembar pertama yang berisi tabel dan catatan laboratorium. Kami menemukan adanya kandungan zat kimia yang tidak seharusnya ada dalam minuman rumah tangga, ujarnya dengan nada terkontrol. Dosisnya tidak tinggi, tapi cukup untuk menyebabkan pusing, mual, bahkan kehilangan kesadaran pada beberapa orang. Windy merasakan kulit tengkuknya meremang. Jadi, itu racun? Dr. Anang tidak langsung menjawab. Ia menautkan kedua tangan di atas meja, lalu menatap Windy dengan penuh kehati-hatian. Secara medis, zat itu masuk kategori racun ringan. Tidak mematikan dalam satu kali konsumsi, tetapi berbahaya jika diberikan berulang. Lutut Windy terasa lemas. Ia menggenggam ujung kursi agar tidak terlihat gemetar. Dok, Bu Sari, apakah pingsannya karena itu juga? Besar kemungkinan, iya, jawab Dr. Anang. Gejala yang muncul pada Bu Sari sesuai dengan efek zat tersebut. Apalagi dari cerita yang kamu sampaikan, ia meminum jus itu, bukan? Windy mengangguk pelan. Tenggorokannya terasa kering. Suasana hening beberapa saat. Hanya suara AC yang terdengar samar. Kemudian Windy memberanikan diri untuk bertanya, kalau orang yang jadi targetnya itu saya, apakah mungkin saya tidak merasakan gejala karena saya belum meminumnya? Dr. Anang tidak terkejut dengan pertanyaan itu. Ia sudah bisa menebak arah kekhawatiran Windy. Asumsinya seperti itu, katanya lembut. Kalau seseorang menyiapkan minuman itu untukmu, dan kamu tidak mengonsumsinya, maka gejala tidak akan muncul. Tapi, Windy, kita tidak boleh menyimpulkan terlalu cepat. Kita harus mengumpulkan bukti dengan benar. Windy menarik napas dalam-dalam. Saya mengerti, Dok. Bagus. Dr. Anang memberikan map biru itu kepada Windy. Ini salinan hasil pemeriksaan. Simpan baik-baik. Jangan tunjukkan kepada siapapun dulu jika kamu merasa belum aman. Windy menerima map itu dengan kedua tangan. Rasanya berat, lebih berat dari yang seharusnya, karena bukan hanya lembar hasil laboratorium yang ada di dalamnya, tetapi fakta yang selama ini ia cemaskan diam-diam. Dr. Anang melanjutkan, saya tahu situasinya mungkin sulit.
Tapi kamu harus tetap tenang. Jangan mengambil langkah tergesa-gesa. Windy mengangguk. Saya tidak akan ceroboh. Kalau kamu berniat mengambil langkah hukum, Dr. Anang menambahkan, kamu perlu bukti kuat, bukan hanya hasil laboratorium. Simpan rekaman percakapan yang kamu ambil itu. Simpan juga sampel jus yang kamu bawa. Jangan biarkan siapapun mengetahui bahwa kamu sedang mengumpulkan bukti. Nada suaranya tetap profesional. Tidak menggurui, tidak pula ikut terbawa emosional. Ia berbicara seperti seorang dokter yang ingin memastikan pasiennya aman, secara medis maupun mental. Windy, katanya lagi, lebih lembut, apa kamu merasa aman di rumah? Pertanyaan itu membuat Windy terdiam. Ia ingin menjawab ya, tetapi kenyataannya tidak. Ia tidak merasa aman sejak malam ketika Raditya mulai menunjukkan kecurigaan berlebihan terhadap setiap gerak-geriknya. Terkadang tidak, jawab Windy lirih. Tapi saya mencoba tetap tenang. Itu yang paling penting untuk sekarang, ujar Dr. Anang. Ketidaktenanganmu bisa membuat orang di rumah curiga. Bertindaklah seperti biasa. Dan kalau situasinya memburuk, hubungi saya. Saya akan membantu, sebatas kapasitas saya sebagai dokter keluarga kalian. Kalimat itu bukan janji heroik, bukan juga penyelamatan dramatis. Hanya komitmen profesional seorang dokter yang tetap menjaga garis batas perannya. Windy mengangguk, merasa sedikit terbantu. Terima kasih, Dok. Saya benar-benar menghargai semua bantuan ini. Lakukan ini perlahan, Windy. Jangan sampai kamu yang dalam bahaya. Windy bangkit, mengatur napasnya, lalu merapikan map biru itu sebelum memasukkannya ke tas. Ketika ia membuka pintu ruangan, ada perasaan berbeda yang menyelinap dalam dirinya. Campuran antara takut, lega, dan keberanian yang tumbuh dari kenyataan pahit. Ia melangkah keluar ruang dokter, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tahu satu hal dengan pasti. Kebenaran bukan lagi dugaan. Kini ia memegang buktinya di tangan, dan langkah selanjutnya harus diambil dengan sangat hati-hati. Sore itu langit tampak sendu, seolah mengikuti suasana hati Windy yang tengah duduk di kamar, memandangi map biru berisi hasil laboratorium. Cahaya matahari masuk hanya sedikit melalui sela-sela gorden, membuat ruangan terlihat redup dan penuh tekanan yang sulit dijelaskan. Untuk pertama kalinya sejak hidup bersama Raditya, kamar itu terasa seperti tempat yang asing. Ia menutup map itu perlahan, lalu meletakkannya di meja kerja kecil di pojok kamar. Tepat di sampingnya ada ponsel dengan rekaman percakapan Raditya, rekaman yang ia ambil diam-diam beberapa malam sebelumnya. Dan di laci bawah, tersimpan dokumen asuransi atas namanya yang secara otomatis akan mengalirkan uang dalam jumlah besar kepada Raditya jika terjadi sesuatu pada dirinya. 3 bukti itu, rekaman, dokumen, hasil lab, adalah fondasi langkah yang akan ia ambil. Windy menelisik lagi setiap berkas, memastikan semuanya lengkap. Ia tahu, satu kesalahan saja akan membuat semua rencananya berantakan. Lebih buruk lagi, ia bisa berada dalam bahaya yang tidak bisa ia hindari. Ia menyalakan ponsel, membuka kembali rekaman suara Raditya. Setiap kalimat yang ia dengar membuat bulu kuduknya meremang. Suara Raditya terdengar jelas, dingin, berhitung, dan sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Kalimat, tinggal tunggu momen yang pas, terngiang-ngiang di telinganya, seolah menjadi pengingat bahwa waktu tidak berada di pihaknya. Windy mematikan rekaman. Ia tidak sanggup mendengarnya lebih banyak. Namun ia harus mengingat semuanya. Harus. Ia mengambil catatan kecil yang ia sembunyikan di balik lipatan gorden. Di sana ia menuliskan beberapa poin. Kapan Raditya menelepon seseorang, kapan sikapnya berubah, kapan percobaan jus itu terjadi, hingga momen ketika Bu Sari pingsan. Catatan itu bukan hanya rangkuman, melainkan rangkaian waktu yang akan menjadi bukti kuat apabila Windy membawanya ke pihak yang berwenang nanti. Namun belum saatnya. Belum. Windy harus menunggu momen yang tepat, saat Raditya tidak punya kesempatan untuk memutarbalikkan keadaan. Menjelang malam, Windy keluar dari kamar dengan sikap biasa. Ia belajar menjaga ekspresi tetap datar namun tenang. Seolah tidak ada hal penting yang sedang ia sembunyikan. Raditya yang sedang duduk di ruang tengah menonton televisi langsung menoleh saat Windy lewat. "Kamu dari tadi di kamar terus?" tanya Raditya dengan nada yang terdengar ringan,
Tetapi Windy bisa menangkap ketidaktulusan di baliknya. Iya, cuma capek, jawab Windy dengan senyum kecil. Dari rumah sakit juga belum istirahat. Raditya mengangguk, kembali menatap layar TV. Besok kamu kerja nggak? Nggak dulu, masih mau urus beberapa hal soal ibu. Gumamnya. Jawaban pendek itu justru membuat Windy semakin yakin bahwa Raditya sedang memerhatikan setiap detail geraknya. Tapi, anehnya, ia tidak menanyakan apapun lebih lanjut. Seolah ia sedang memastikan bahwa Windy tidak menduga apa yang ia rencanakan. Windy berjalan menuju dapur, berpura-pura menyiapkan minuman. Padahal, ia hanya ingin melihat gerak-gerik Raditya dari kejauhan. Setelah hari-hari penuh ketegangan, ia mulai mengenali pola. Ketika Raditya diam terlalu lama, itu berarti ia sedang menyusun langkah baru. Namun malam ini, wajah Raditya sangat santai. Terlalu santai. Dan justru itu membuat Windy semakin waspada. Ia kembali ke ruang tengah sambil membawa satu gelas air. Mas mau minum? Tanyanya dengan nada biasa. Enggak, jawab Raditya tanpa menoleh. Setiap interaksi kecil malam itu Windy rekam dalam ingatan. Ia harus memastikan Raditya tetap merasa bahwa segalanya berjalan normal. Bahwa dirinya masih berada dalam kendali Raditya. Bahwa dirinya masih perempuan yang tidak pernah mencurigai suaminya. Padahal kenyataannya, ia sedang menyusun perang yang tidak terlihat. Dan ia bertekad untuk menang. Ketika malam semakin larut, Windy masuk kembali ke kamar. Ia menyalakan lampu meja, lalu menarik napas panjang. Di depan laci terdapat sebuah tas kecil. Tas yang ia siapkan khusus untuk menyimpan semua bukti. Dengan hati-hati ia memasukkan hasil lab dalam map biru. Rekaman suara yang sudah ia backup ke flash disk. Dokumen asuransi. Catatan lini masa yang ia tulis sendiri. Ia menyembunyikan tas itu di bawah tumpukan pakaian lama yang jarang disentuh Raditya. Ini belum cukup, bisik Windy pada dirinya sendiri. Ia mengambil ponsel dan mengatur penguncian tambahan, PIN baru, pola baru, dan file bukti disembunyikan dalam folder tersembunyi. Ia bahkan membuat cadangan lagi di email yang hanya ia akses di tempat aman. Ia tidak bisa mengambil risiko apapun. Rencana besar Windy sederhana, tapi sangat terukur. Mengumpulkan bukti lengkap, menunggu kondisi Bu Sari stabil dan bisa menjadi saksi kunci. Membawa semua bukti ke pihak berwenang ketika Raditya tidak berada di rumah. Memastikan dirinya dalam posisi aman sebelum Raditya menyadari semuanya. Ia menuliskan setiap langkah pada kertas kecil, lalu merobeknya menjadi beberapa bagian sebelum membuangnya ke tempat sampah di halaman belakang. Tidak boleh ada satupun jejak. Menjelang tengah malam, Windy mendengar langkah Raditya mendekat. Ia buru-buru mematikan lampu meja dan berbaring pura-pura tidur. Pintu kamar terbuka perlahan. Raditya berdiri di depan pintu, memperhatikan Windy. Suara napasnya pelan namun terasa mengawasi. Windy menjaga ritme napas agar tetap stabil. Ia menahan tubuhnya agar tidak bergerak sedikit pun. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, Raditya menutup pintu dan berjalan menjauh. Saat itu juga Windy membuka mata. Ia tahu waktunya hampir tiba. Satu langkah lagi sebelum kebenaran terungkap. Dan ia harus memastikan Raditya tidak sempat menyadari bahwa ia sedang dijebak. Pagi itu rumah terasa lebih hening dari biasanya. Windy bangun lebih awal, bukan karena gelisah, melainkan karena hari ini adalah titik akhir dari perjalanan panjang yang ia jalani diam-diam. Semua bukti telah siap dalam tas kecil yang ia simpan semalaman di bawah tempat tidur. Rekaman, hasil lab, dokumen asuransi, serta catatan lini masa sudah berada di sana, rapi dan lengkap. Ia berdiri di depan cermin sebentar, memastikan wajahnya tidak menunjukkan ketakutan. Hari ini ia harus tampil setenang mungkin, setegar mungkin. Karena apapun yang terjadi, ia tidak boleh goyah. Ketika ia keluar kamar, Raditya sedang duduk di ruang makan sambil menatap layar ponselnya. Wajahnya tampak tidak curiga sama sekali. Atau mungkin ia terlalu percaya diri bahwa semuanya masih berada di bawah kendalinya. Mas, panggil Windy dengan nada tenang. Raditya menoleh. Ada apa? Kita perlu bicara. Nada Windy kali ini berbeda, lebih tegas, namun tetap tidak memancing curiga. Alis Raditya terangkat sedikit. Bicara apa? Di depan Bu Sari, jawab Windy. Raditya terdiam sejenak, tampak menimbang. Tentang ibu.
Kenapa memangnya? Ya, dan tentang jus itu. Dada Raditya naik turun sedikit lebih cepat. Tapi ia tersenyum kecil, berusaha terlihat tenang. Sudahlah, Wind. Kita kan sudah melewati itu. Belum, Mas. Jawab Windy sambil menatapnya lurus. Aku punya bukti. Kata bukti membuat wajah Raditya berubah. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tampak benar-benar terkejut. Namun Windy tidak memberinya waktu untuk mengelak. Ia berbalik menuju kamar Busari, dan Raditya tidak punya pilihan selain mengikuti. Busari sudah bisa duduk di tempat tidur meski masih terlihat lemah. Ketika Windy masuk, ia tersenyum kecil. Namun senyum itu memudar begitu melihat Raditya yang masuk beberapa langkah di belakangnya. Ada apa ini? Tanya Busari dengan suara pelan. Windy duduk di sampingnya. Ia membuka tas kecil yang ia bawa, lalu mengeluarkan satu persatu bukti tanpa kata-kata berlebihan. Map biru hasil lab ia letakkan di pangkuan Busari. Flash disk berisi rekaman percakapan Raditya, ia taruh di meja kecil. Dokumen asuransi ia buka dan perlihatkan halaman yang mencurigakan. Raditya berdiri kaku beberapa langkah dari mereka. Windy, kamu nggak boleh asal nuduh kayak gini. Aku tidak asal nuduh, jawab Windy. Semua ini bukti. Busari mengambil map biru dengan tangan bergetar. Ia membaca beberapa baris. Tatapannya berubah, kaget, terluka, dan tak percaya. Radit, apa ini benar? Raditya membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Windy melanjutkan dengan suara pelan namun jelas. Bu, racun itu bukan tidak sengaja. Itu memang direncanakan. Targetnya saya. Hanya saja ibu yang meminumnya duluan. Busari menutup mulutnya, menahan tangis. Ia berbalik menatap putranya, tatapan seorang ibu yang teriris lebih dalam daripada kata-kata manapun. Jawab, Radit, suaranya bergetar. Apa maksud semua ini? Apa kamu sungguh berniat mencelakai istrimu sendiri? Raditya menghela napas keras, wajahnya memucat. Ia memijat keningnya, seolah mencoba menyangkal semuanya. Namun ketika Windy mengaktifkan rekaman di ponsel, suara Raditya yang jelas membahas rencana dan momen yang pas. Tidak ada lagi ruang untuk berbohong. Ia menunduk, bahunya turun, seperti seseorang yang tidak lagi mampu menyangkal realitas yang mengarah langsung kepadanya. Aku terpaksa, Bu, ujar Raditya lirih. Aku butuh uang itu. Aku butuh semuanya cepat selesai. Aku terpaksa? Potong Busari dengan nada tajam meski suaranya lemah. Anak macam apa kamu ini? Uang lebih berharga dari nyawa istrimu. Raditya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Windy memperhatikannya tanpa kebencian berlebihan. Ada rasa sedih, tentu. Rasa kehilangan. Tapi tidak ada amarah meledak-ledak. Ia sudah melalui fase itu beberapa minggu terakhir. Kini yang tersisa hanyalah keteguhan untuk menjaga dirinya tetap hidup. Mas, ucap Windy pelan. Aku ingin kamu mendengar ini baik-baik. Aku tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Aku sudah siapkan semuanya. Aku ingin hidupku kembali aman. Raditya menatap Windy dengan mata merah. Ia ingin mendekat, tapi langkahnya terhenti ketika melihat ekspresi Windy. Bukan benci, tapi kejelasan bahwa tidak ada lagi yang bisa ia perbaiki. Windy, aku bisa jelasin semuanya, katanya memohon. Tidak, Mas, jawab Windy dengan suara lembut namun tegas. Ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan penjelasan. Busari menangis. Bukan karena sakit, tapi karena kenyataan bahwa anaknya berubah menjadi seseorang yang ia tidak kenal lagi. Radit, kamu benar-benar membuat ibu malu. Windy berdiri. Ia merapikan tasnya, memastikan semua bukti sudah ia kunci kembali dengan aman. Raditya melangkah setengah langkah, namun berhenti ketika Windy mengangkat tangan kecil sebagai tanda cukup. Aku akan menyerahkan bukti ini pada pihak yang tepat, ucapnya. Tapi sebelum itu, aku akan pergi dulu. Aku butuh ruang untuk bernapas. Tidak ada yang berani menghentikannya. Windy berjalan keluar kamar, keluar rumah, dan ketika pintu menutup di belakangnya, ia merasa seperti menarik napas pertama setelah sekian lama tenggelam. Langit tampak cerah, berbeda jauh dari ketegangan di dalam rumah. Angin sore menyentuh wajahnya lembut,
seolah memberi selamat atas keberaniannya mengambil langkah yang sulit namun penting. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Kadang kita harus berani meninggalkan apa yang hampir membunuh kita, agar kita bisa menemukan kembali hidup yang Tuhan jaga untuk kita. Dengan langkah mantap, Windy melangkah pergi, membiarkan masa lalu tetap di belakang, dan membuka pintu bagi masa depan yang lebih damai. Dalam hidup, kejujuran akan selalu menemukan jalannya. Dan keberanian untuk memilih keselamatan diri adalah bentuk syukur terbesar atas hidup yang diberikan Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Windy hingga akhir. Semoga kisah ini memberi pelajaran bahwa ketenangan hati datang dari keberanian mengambil keputusan yang benar, meski terasa berat. Jika kamu suka kisah ini dan ingin mengikuti cerita-cerita dramatis lainnya, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan episode baru berikutnya.